Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa dan salam sehat untuk Sobat Empat semuanya. Alhamdulillah memang si mawar berduri, awaslah jangan sampai tertusuk. Selamat datang di Get to Know Your Prodi. Kali ini kepoin Prodi Filsafat yuk. Nah, jadi mungkin banyak dari kalian yang belum paham nih sebetulnya seorang filsuf atau orang-orang yang mengambil keilmuan filsafat ini adalah orang-orang yang lebih banyak berpikir, atau mereka-mereka yang banyak menghasilkan kata-kata bijak dan juga penuh hikmah. Nah, daripada kita menerawang, pada hari ini kita sudah kehadiran dari Ketua Program Studi Program Ilmu Filsafat Universitas Pembangunan Pancabudi, Bapak Dr. Syarifuddin. Ya. Selamat datang Bapak dan salam sehat juga. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, yuk kita tanya aja langsung tentang keilmuan filsafat itu seperti apa. Nah, mungkin kan Pak, banyak orang yang kurang paham atau belum paham tentang kalau filsafat ini lebih banyak membahas ke arah yang mana. Filsafat itu asal katanya kan dari filosofia, artinya kebijaksanaan. Sehingga untuk mencapai kebijaksanaan itu, filsafat itu mempunyai proses, yakni seandainya orang melihat kain, langsung dia berpikir bahwasanya kain itu asalnya dari kapas. Kemudian kapas itu kan dipilih menjadi benang. Kemudian benang itu nanti kan ada proses supaya menjadi benang itu ada tenun agar benang itu menjadi kain. Jadi sebenarnya filsafat itu orang yang memiliki pemikiran mendasar hingga menjadi sebuah proses akhir. Jadi melihat asal mula dari sesuatu ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin kemudian orang berpikir nih, kalau belajar di ilmu filsafat, kira-kira mata kuliah yang akan dipelajari ini kira-kira ke arah mana nih Pak? Ya, mata kuliah ilmu filsafat ini banyak sumber ya, dari di samping pembelajaran yang wajib dari nasional. Pembelajaran filsafat ini terdiri dari beberapa sumber-sumber filsafat, misalnya filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat tasawuf, dan berbagai sumber yang berkaitan dengan berkaitan dengan konsentrasi dari filsafat itu. Itu dia. Berarti ada berapa konsentrasi nih Pak kalau untuk di prodi filsafat itu sendiri? Sebelumnya ada 2 konsentrasi, yakni konsentrasi bisnis dan konsentrasi filsafat, metafisika dan tasawuf. Tapi kini yang digandrungi oleh masyarakat luas itu adalah konsentrasi metafisika dan tasawuf. Oh, berarti saat ini itu banyak yang lebih memilih di konsentrasi tasawuf ya? Metafisika dan tasawuf. Nah, sebetulnya kalau di konsentrasi itu apa sebetulnya Pak yang membuat konsentrasi itu lebih menarik barangkali dibandingkan dengan salah satunya filsafat bisnis ya Pak? Ya. Salah satunya filsafat metafisika dan tasawuf ini kini di samping dia mengajarkan mahasiswa itu memiliki potensi akal, kecerdasan akal, tapi juga kita membantu mahasiswa bisa mentransformasikan kecerdasan akal itu menjadi sebuah kecerdasan rohani, di mana kecerdasan rohani ini ada praktikumnya secara teratur. Kita menjadikan bagian PKL mahasiswa itu nanti dapat ikut serta dalam praktek untuk meningkatkan kecerdasan rohaninya. Nah, jadi memang kalau di prodi filsafat ini itu kita tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan intelektual,
Iya. Jadi tidak hanya ipteknya saja yang dipertimbangkan, tapi juga kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual, dan juga impact itu kali ya Pak. Jadi benar-benar dunia akhiratnya didapat nih Pak ya kalau di prodi ini. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi kalau di saat ini prodi filsafat ini menggunakan kurikulum apa ya Pak kira-kira? Ya, kurikulumnya berdasarkan KKNI dan MBKM. Berarti memang sudah up to date ya Pak dengan proses pendidikan dan kurikulum yang berlaku saat ini? Iya, sudah up to date ya, sudah di-combine ya. Nah, jadi kira-kira prodi filsafat ini sejauh ini nih Pak, sudah bekerja sama dengan pihak mana saja dalam hal apakah itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian barangkali? Ya ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Yang pertama kita kerjasama sama BKK. BKK ini pusatnya di Sawangan, Depok. Di mana BKK ini membawahi lebih kurang 600 tempat kegiatan-kegiatan atau surau-surau di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua dengan Syekh dari Besilam, di mana Syekh Besilam ini memiliki jemaah-jemaah yang berkaitan dengan program studi yang kita jalankan sekarang ini. Yang ketiga, kita kerjasama sama Harian Waspada, di mana kita harapkan nanti seluruh mahasiswa kita mampu mencurahkan pola pikirnya atau pendapatnya ke media massa, di mana dia bisa menjabarkan pikiran-pikiran filosof-filosof yang mendunia dahulu. Mungkin bisa diintegrasikannya dengan zaman sekarang, sehingga tulisannya itu bisa menjadi perhatian orang banyak. Yang keempat, kita bekerja sama Dompet Duafa, di mana kita harapkan kerjasama ini bisa mahasiswa itu mengaktualisasikan bidang kemanusiaannya ya kepada mitra kita. Yang kelima kalau nggak salah ya. Yang kelima, kita sedang menjajaki kerjasama dengan tarikat di Tanjung Merawa. Itu namanya pesantren yang diketuai oleh Syekh Ghazali, Al-Ghazali. Oke, baik ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya ada 5 instansi yang sudah terlibat untuk bekerja sama dengan prodi ilmu filsafat. Nah, 3 di antara itu berfokus kepada pengajian dan tarekat. Dan ada yang cukup menarik itu ke instansi Harian Waspada. Dan juga Dompet Duafa. Nah, jadi memang kalau lulusan ilmu filsafat ini, mereka kan punya keahlian dalam menjabarkan hal-hal sesuatu mulai dari asal mulanya dan juga menghasilkan pemahaman yang bijaksana. Jadi barangkali supaya pemikiran-pemikiran para lulusan ini akan bisa menggapai lebih banyak masyarakat. Makanya perlu untuk berkontribusi dan juga bekerja sama dengan surat kabar dan juga di Dompet Duafa itu karena untuk mengimplementasikan nilai kemanusiaan dan juga nilai kerohanian dari para lulusan. Nah, baik. Kemudian Pak, kira-kira kegiatan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh para mahasiswa filsafat ini apa? Kegiatan yang merupakan masih belajar, kemudian ada penelitian bersama sama dosen. Kemudian yang lain-lain seperti biasalah, mengikuti prodi-prodi lain dalam melaksanakan kegiatan seperti naik gunung, apalagi seperti itu. Jadi ada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan juga, kolaboratif research bersama dosen, dan juga ekstrakurikuler dalam bentuk outbound, rihla, dan lain-lain. Jadi di sini ada keseruannya juga ya Pak di prodi filsafat ini. Nah, kemudian kira-kira untuk prospek kerja bagi para lulusan, nah ini kan sering menjadi pertanyaan. Para lulusan filsafat ini dia lebih mengarah kemana nih Pak, untuk profil lulusan?
Ya sebenarnya lulusan filsafat ini bisa bekerja diterima di semua lini. Karena memang saat ini kita lihat ya, dunia kan mengalami perubahan yang terlalu cepat. Ya, sehingga kita lihat banyak pekerjaan-pekerjaan itu berpindah tangan kepada kecerdasan buatan. Maksudnya kecerdasan buatan itu sudah bisa diaplikasikan kepada sebuah robot yang mampu mengerjakan setiap lini pekerjaan, ya kan? Sehingga sebenarnya ini sesuai dengan perkembangan yang bisa diterima oleh filsafat ini. Kenapa? Karena filsafat dia memiliki potensi berpikir yang kuat, yang hebat. Kemudian dia memiliki kecerdasan rohani, ya, di mana pada saat kecerdasan akal manusia sudah digantikan sama kecerdasan buatan, iya, maka dunia akan mencari orang yang memiliki kecerdasan rohani tentunya, itu dia. Ya, benar sekali Pak. Kalau saat ini mungkin walaupun ya istilahnya teknologi disruption nih, jadi ada penggunaan teknologi secara masif, di mana pada akhirnya orang akan mencari bagaimana kita untuk tetap bisa aware terhadap keilmuan rohani, jadi mental health dan juga kecerdasan spiritual itu juga penting. Makanya filsafat ini sebetulnya lulusannya itu bisa masuk di semua lini ya Pak. Iya. Nah, kemudian kira-kira sejauh ini untuk kelebihan dan kekurangan dari program studi ilmu filsafat ini apa kira-kira? Ya, kalau kekurangannya itu ya bisa saja dikatakan orang filsafat itu seperti ini, seperti itu. Namun menurut saya belajar filsafat itu baik ya. Kemudian kelebihan ilmu filsafat itu karena filsafat di UNPAD ini ya ada apa namanya, ada ciri-cirinya. Ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu yakni filsafat di Pancabudi ini konsentrasinya itu metafisika, di mana kita ketahui metafisika ini yang mengembangkannya satu-satunya di Indonesia maupun di dunia adalah hanya di Pancabudi. Ya, oleh sebab itu kelebihan dari filsafat di Universitas Pembangunan Pancabudi ini tentu keunikan dari metafisika yang oleh founding father kita itu ada istilah metafisika eksakta. Nah, di situ ya, di mana kecerdasan akal itu bisa ditransformasikan menjadi kecerdasan metafisika tadi dengan rumusan-rumusan metafisika eksakta tadi. Nah, jadi sebetulnya kalau kelebihan nih, terutamanya yang paling spesifik dari prodi ilmu filsafat di UNPAD ini, kita punya yang namanya mata kuliah metafisika, dan juga bahkan dilanjutkan dengan metafisika ketuhanan ya Pak. Metafisika eksakta tadi. Eksakta. Nah, jadi sebetulnya di sini metafisika eksakta itu dia menggabungkan ya Pak, menggabungkan antara keilmuan yang sains dan juga dari segi metafisiknya ya Pak ya. Jadi sangat implementatif ya bisa dibilang ya Pak ya kalau untuk prodi ini. Nah, mungkin untuk yang terakhir ya Pak. Nah, untuk bisa meyakinkan para mahasiswa yang mungkin sudah mulai berminat atau mungkin masih ragu-ragu nih, tapi setidaknya sudah ada niatan untuk ke prodi ilmu filsafat ini. Nah, apa nih pesan Bapak buat para calon mahasiswa dan juga yang lainnya yang saat ini sedang mendengarkan juga di program kita? Ya, kenapa kita memilih filsafat? Nah, ya, karena saat ini ya seperti saya ungkapkan tadi, ya, dunia kini mengalami perubahan yang terlalu cepat, ya kan? Sehingga kalau kita kuliah sekarang, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang, ya, lulusan yang kita pilih sekarang ini mungkin sudah banyak kehilangan
kehilangan pekerjaan yang dijanjikan pada saat 4 tahun yang lalu, ya kan? Sehingga saya mengharapkan mahasiswa agar mampu ya mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, ya, agar bisa memposisikan dirinya untuk 4 tahun yang akan datang mau jadi apa. Gitu. Nah, oleh sebab itu filsafat bisa menjanjikan bahwasanya 4 tahun yang akan datang saya mempunyai potensi diri yang bisa dipakai di dalam semua lini. Bahkan tidak hanya di dunia saja, namun di hari kemudian juga ilmu ini akan mampu menjadi bagian yang untuk yang bagus kita miliki. Mungkin itu pesan saya. Nah, jadi kalau untuk filsafat ini sangat bisa dipakai baik itu dunia dan akhirat ya Pak. Keilmuan ini sangat dibutuhkan, tidak hanya dibutuhkan di dunia ini, karena kalau melihat prospek pekerjaan, sebetulnya prospek pekerjaan yang rutin itu sudah mulai agak tergantikan. Jadi yang tidak tergantikan itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan analitis yang memang itu ditekankan di dalam prodi ilmu filsafat. Nah, baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada kegiatan hari ini. Nah, buat teman-teman semua nih kan udah pada tahu nih ya, prodi ilmu filsafat ini akan membahas tentang apa. Nah, jadi jangan mikir panjang lagi, langsung aja. Kalau kalian mau tahu, tinggal kepoin IG-nya Unpad di Unpad Official. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.